Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Nur Salsabila dari kelas PBA B4. Di sini saya akan menjelaskan tentang jihaz anud. Jihaz anud adalah alat bunyi. Alat bunyi adalah anggota yang berada di sekitar rongga tenggorokan, mulut, dan hidung yang berperan melahirkan bunyi-bunyi bahasa. Bunyi terjadi dari hasil gerakan organ artikulasi, dan bunyi ini memberikan kesan pada telinga si penerima bunyi tersebut. Dengan demikian, fonetik mempelajari gerakan organ ucap manusia yang terdiri dari rahang, kerongkongan, rongga mulut, dan rongga hidung. Bila dilihat dari bunyi bahasa yang dihasilkan, maka digabungkan istilah dari nama alat ucap itu, seperti yang pertama yaitu bunyi apikodental. Apa itu? Gabungan antara ujung lidah dengan gigi atas. Yang kedua yaitu labiodentals, yaitu gabungan antara bibir bawah dengan gigi atas. Dan yang ketiga yaitu laminoplatal, gabungan antara daun lidah dengan langit-langit keras. Selanjutnya yaitu alat-alat bunyi. Alat-alat bunyi ada 16, yaitu yang pertama bibir, yang kedua gigi, yang ketiga pangkal lidah atau gusi, yang keempat langit-langit tengah, yang kelima langit-langit dalam, yang keenam tekak, yang ketujuh ujung lidah, yang kedelapan tengah lidah, yang kesembilan lidah belakang, yang ke-10 seruling lidah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pengertian alat-alat bunyi. Yang pertama yaitu glotal atau al-hanjirah, yaitu bunyi yang terjadi di bawah pangkal tenggorokan dan bagian atas pipa suara yang melalui pita suara atau suara seruling. Bunyi glotal yang terjadi menyerupai lidah dinamakan seruling lidah atau epiglottis, dan fungsi lidah tersebut menampung bunyi-bunyi glotal lewat udara yang diproses pemproduksi bunyinya. Seruling lidah ini nampak pada setiap keadaan dalam pembentukan bunyi-bunyi secara langsung. Yang kedua yaitu tenggorokan, bagian yang terletak antara glotal dan mulut. Bagian ini terkadang dinamakan pangkal tenggorokan atau belakang tenggorokan. Tenggorokan adalah pangkal yang terletak antara lidah yang lunak dan dinding belakang tenggorokan. Yang ketiga yaitu pita suara. Pita suara merupakan alat ucap yang diungkapkan tentang dua bibir terlentang di glotal pernapasan yang letaknya lebih atas daripada pipa suara. Ada 4 posisi yang menghasilkan suatu bunyi-bunyi bahasa dalam pita, yaitu yang pertama posisi khusus untuk pernafasan atau udara. Terkadang bunyi-bunyi suara itu menerobos pita suara melalui celah-celahnya tanpa halangan. Hal ini disebut bunyi tak bersuara atau al-harms. Yang kedua yaitu posisi pita suara ketika memproduksi not musik. Pita suara menghasilkan bunyi-bunyi secara bagian-bagian melalui pita suara dengan membuka dan menutupnya dengan cepat dan teratur. Oleh karena itu menghasilkan gelombang bunyi yang disebut not musik yang berbeda-beda taraf derajat kerasnya. Intonasi ini dikenal dalam istilah bunyi bersuara al-jahr. Yang ketiga yaitu posisi lidah dalam keadaan mendesis. Dalam kondisi mendesis, pita suara dalam posisi mendekati kondisi bersuara. Akan tetapi bunyi suara terhalang oleh terjadinya tanda gelombang, dan diketahui bahwa bunyi-bunyi bersuara dalam bahasa pada umumnya bisa berubah bunyi-bunyi mendesir ketika bunyi-bunyinya itu tak bersuara dan dalam kondisinya yang tidak berubah. Yang keempat yaitu posisi pita suara ketika berhenti glotal. Terkadang pita suara menyesuaikan dengan masa waktu yang singkat.
sesuai dengan kemampuan terjadinya penerobosan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan dari dorongan udara. Yang keempat yaitu lidah, merupakan alat ucap yang paling penting dan kepentingannya itu dinamakan bahasa. Maka di dalam bahasa Arab disebut al-lisanul arabi. Lidah merupakan organ yang bisa menerima gerakan secara elastis dan mampu menghasilkan bentuk-bentuk bunyi bahasa yang beragam. Ahli linguistik membagi organ lidah ke dalam 3 hal, yaitu yang pertama, lidah belakang, yaitu bagian yang berhadapan dengan langit-langit lunak. Yang kedua yaitu lidah tengah, bagian yang berhadapan dengan langit-langit keras. Yang ketiga yaitu ujung lidah, yaitu bagian yang berhadapan dengan gusi. Yang kelima yaitu langit-langit. Terkadang langit-langit ini dinamakan atap mulut. Organ ini dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama langit-langit depan atau gusi. Yang kedua yaitu langit-langit tengah atau langit-langit keras. Yang ketiga yaitu langit-langit belakang atau langit-langit lunak. Yang keenam yaitu tekak. Tekak merupakan organ pangkal langit-langit lunak sebagaimana kita ketahui pada pengucapan huruf qaf dalam bahasa Arab dengan pengucapan secara baik. Yang ketujuh yaitu nasal cavity, merupakan rongga hidung mendorong udara dari sela-sela hidung ketika langit-langit lunak merendah, lalu membuka jalan suara melalui 2 rongga hidung. Yang kedelapan yaitu bibir, merupakan salah satu alat ucap yang penting juga dan juga merupakan organ-organ bergerak yang mempengaruhi aneka bunyi dan sifat-sifatnya. Dan yang terakhir yaitu gigi. Gigi merupakan organ alat ucap yang tetap. Ahli linguistik membaginya ke dalam 2 bagian, yaitu gigi atas dan gigi bawah. Gigi ini mempunyai fungsi penting dalam menghasilkan bunyi-bunyi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.